adiknya ya Bu ya. Ini adiknya usianya berapa tahun? Berapa bulan? Sekarang teh 9 9 bulan. Oh iya, ini jadwalnya imunisasi. Ibu, di sini saya izin untuk menjelaskan tentang imunisasi dasar untuk anak ya Bu ya. Mungkin sebelumnya Bu Bidannya juga udah menjelaskan, tapi saya akan menjelaskan yang paling barunya yang tahun 2020. Nah, di sini ada beberapa perubahan. Yang tadinya ada 16 vaksin dasar, sekarang menjadi 15 di tahun 2020 itu. Nah, untuk vaksinnya ada hepatitis B, polio, BCG, DTP, HIV, PCV, rotavirus, influenza, MR atau MMR, iya, Japanese encephalitis, varicella, hepatitis A, tifoid, hepatitis sama dengue. Nah, untuk adanya udah divaksin apa aja ya Bu? dan sudah banyak lewat. Oh, Akhirnya kan ragu-ragu soalnya ada corona nih, jadi terhambat ya Bu ya? ya. Itu selalu bawa buku ini kan buat nanti diisi sama petugas kesehatannya ya Bu ya. Ini alhamdulillah tambah. Udah. Iya. Adanya umur berapa tahun Bu? Ini 4. Nah ini Bu. Banyak lewat. Berarti harus segera dilengkapi ya Bu ya. Nah, punten Bu, ini untuk jadwal yang terbarunya mungkin bisa buat disimpan juga. Jadi hepatitis B yang pertama, hepatitis B untuk mencegah dari virus hepatitis B. Nah, yang awalnya di 2017 itu dikeluarinnya 4 kali vaksin hepatitis B. Nah, namun yang 2020 sekarang dijadikan 5 kali Bu. Nah, 5 kalinya ini di umur 18 bulan ini untuk memaksimalkan dari fungsi vaksinnya. Nah, terus yang selanjutnya ada polio. Polio udah Bu. Nah, polio ada 4 kali kan ya Bu ya. Baru 2 kali. Nah, ada polio 0, 1, 2, 3 dan 4 yang ke 18 bulan. Nah, ini umurnya dalam bulan, ini dari tahun. Nah, tahunnya dari sini ya Bu, dari 3 bacanya gitu. Terus dari BCG. Nah, BCG ini basil guarin itu fungsinya untuk TB Bu. Udah adanya. BCG kalau misalnya belum. BCG, nah itu tuh harusnya diberikan sejak lahir pertama sampai dengan 1 bulan segera diberikan. Terus udah gitu ada DTP, difteri, tetanus sama pertusis. Nah itu diberikannya umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan di booster. Di umur 18 di booster tuh ditambah lagi untuk lanjutannya. Nah di bulan ke-18 dan di umur ke 5 sampai dengan 7 tahun. Nah setelah itu ada HIV. Nah HIV ini dia dilakukan di umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sama 18 bulan di boosternya. Nah ini warna birunya untuk wajibnya, terus ini lanjutannya. Nah terus ini PCV itu untuk ini Bu, buat pernafasan, soalnya mencegah dari penyakit pernafasan, pneumokokus. Nah itu diberikannya usia 2, 4, 6 sama 12 sampai dengan 15 bulan tuh diberikan. Untuk rotavirus diberikan usia 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan Bu. Nah ini untuk mencegah adanya terkena rotavirus. Rotavirus biasanya menyebabkan diare adanya gitu. Nah terus udah gitu influenza. Nah untuk sebelumnya influenza ini tuh nggak wajib, tapi di tahun 2020 itu diberikan wajib di umur 6 bulan. Nah untuk influenza ini sendiri nantinya udah umur 18 sampai dengan 18 bulan sampai dengan 18 tahun itu diulang tiap tahunnya untuk mencegah dari influenza. Lalu MR dan MMR. Nah untuk yang MR ini tadinya kan di tahun yang sebelumnya diberikan secara terpisah, namun yang sekarang itu diberikannya secara bersamaan, dilakukan di MR dulu. Terus udah gitu nanti yang di umur 18 bulan itu MR dan MMR, dan yang 5 tahun sampai dengan 8 tahun diberikan dua-duanya, itu untuk memaksimalkan fungsi daripada si vaksinnya tersebut. Terus yang kedua ada yang selanjutnya ada JE ini Japanese encephalitis. Nah dia itu nantinya kalau misalnya tidak diberikan akan menyebabkan penyakit encephalitis atau radang otak Bu. Nah itu wajib diberikannya usia 9 bulan sama lanjutannya. Yang keduanya itu umur 24 sampai dengan 3 tahun Bu, diberikan. Terus udah gitu ada varicella. Nah varicella ini untuk mencegah si adanya cacar. Nah untuk cacar ini diberikannya 2 kali dengan intervalnya atau jangka waktunya 6 minggu sampai dengan 3 bulan. Nah jadi
pertama diberikan di umur misal 12 bulan, lalu dihitung dari pemberian pertama, lalu 6 minggu kemudian atau sampai dengan 3 bulan kemudian diberikan lagi vaksinnya. Terus yang selanjutnya ada hepatitis A, itu juga diberikannya 2 kali di umur 12 sampai dengan 24 bulan, intervalnya 6 sampai dengan 36 bulan. Nah, lalu tifoid. Nah, tifoid ini untuk mencegah adanya dari sakit tipes. Tahu ibu sakit tipes? Nah ya, sakit tipes. Nah, itu tuh diberikannya umur 18 bulan wajib. Nah, terus nanti selanjutnya diulang tiap 3 tahun sekali sampai dengan umur 18 tahun. HPV. Nah, HPV ini sekarang jadi vaksin wajib juga ibu. Nah, di mana HPV ini untuk mencegah adanya, kalau perempuan kan, nah ini untuk mencegah kanker serviks ibu. Diberikannya 2 kali itu. Nah, rentang waktunya dari umur 9 tahun sampai dengan 14 tahun. Nanti jadi jangan lupa ya bu ya, buat HPV, kanker serviks sekarang kan 2 kali gitu. Nah, terus kayak gitu kalau dengue itu dari demam berdarah ibu. Nah, demam berdarah ini diberikannya sebanyak 3 kali dengan jangka waktunya tiap 6 bulan. Diberikan pemberian pertama, lalu 6 bulan kemudian ditunggu, terus 6 bulan kemudian lagi ditunggu, baru diberikan gitu. Usia 10 tahun. 9 tahun ibu, ya 9 tahun untuk HPV dan dengue itu untuk mencegah dari penyakit-penyakit tertentu ibu. Imunisasi itu memberikan kita kekebalan terhadap suatu penyakit gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan bu? Kalau nggak diimunisasi lengkap, Kalau misalnya nggak diimunisasi lengkap, kemungkinan bisa terkena penyakit tersebut. Tapi sebisa mungkin kita dilengkapi imunisasi baik lengkap, lebih baik dilengkapi dan tepat waktu juga gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya ibu. Kalau misalnya udah, terima kasih bu atas perhatiannya. harus lengkap. Iya, intinya harus lengkap ibu. Terima kasih. Sekarang nah ya Iya, dilengkapin aja. Ibu terima kasih bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini saya Dokter Muda Karina dan rekan saya Dokter Muda Ramadhani izin untuk memberikan sedikit edukasi kepada bapak ibu tentang cara penggunaan masker yang baik dan benar. Boleh bu, pak? Boleh ya. Sebentar aja kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kan masker itu terbagi menjadi 2 jenis ya bapak ibu. Ada masker medis dan masker non medis. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Yang masker non medis itu ada masker kain. Nah, sisanya itu adalah masker medis, yaitu masker bedah, N95 dan face respirator. Nah, yang biasa digunakan adalah masker kain dan masker bedah. Nah, masker kain ini secara keseluruhan dia itu bisa digunakan saat berada di tempat umum, namun efektivitasnya lebih rendah daripada dengan menggunakan masker bedah. Dan tapi memiliki kelebihan. Untuk masker kain ini dia bisa digunakan berulang kali ya Bu, Bapak. Dia bisa menyerap partikel lebih dari 70%. Nah, 70% ini tapi harus dengan diikuti adanya jaga jarak juga Ibu Bapak. Nah, beda dengan masker bedah, ini memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan masker kain. Nah, ini contohnya untuk masker bedah ya Bapak Ibu. Udah bisa kan ya menggunakannya, cuma saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, untuk masker bedah ini biasanya yang digunakan adalah bagian dalamnya ya Bu Bapak, yang putih jangan kebalik. Nah, untuk yang bagian lebih berwarna itu diletakkan di luar. Penggunaannya adalah menutupi dari mulut dan hidung. Nah, ini kan ada bagian yang besinya ini. Nah, bagian besinya ini dia disesuaikan dengan posisi hidung ya Bu Bapak, harus dirapatkan. Nah, setelah itu penggunaannya tidak boleh disentuh. Jadi langsung dipakaikan saja, dikaitkan ke telinga. Nah, untuk masker medis ini kalau misalnya sudah digunakan hanya bisa digunakan sekali ya Ibu Bapak. Dan kalau misalnya sudah digunakan bisa langsung dibuang, tidak boleh dipakai lagi. Berbeda dengan masker yang kain, masih boleh digunakan, dicuci ulang, tapi hanya 4 jam saja Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya sudah menggunakan masker ini, dia tidak boleh disentuh, tapi langsung dibuka dari pengaitnya, biar virusnya tidak menempel di tangan. Nah, dibukanya langsung tanpa menyentuh dari bagian maskernya. Nah, setelah dibuang, kita lakukan cuci tangan. Setelah itu sudah selesai gitu. Mungkin sekian dari pemaparannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.